sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Cerpen. Tentulah istilah sastra yang satu ini bukan hal yang asing untuk kalian, kan? Namun, apakah kalian benar-benar mengenalnya dengan baik? Jika ditanya mengenai cerpen, banyak di antara kita yang masih bingung. Saat kalian ditanya, apa yang kalian ketahui tentang cerpen? Apa jawaban kalian? Apakah kalian hanya akan menjawab singkat bahwa cerpen adalah cerita pendek? Untuk itu, kita perlu mengenal cerpen. Untuk mengetahuinya, langsung saja kita jelajahi bersama. Cerpen merupakan karya sastra berbentuk fiksi. Sesuai namanya, cerpen adalah kependekan dari cerita pendek. Akan tetapi, ukuran panjang pendek sebuah cerita memang tidak ada aturan pastinya. Tidak ada satu kesepakatan di antara pengarang dan para ahli tentang ukuran panjang pendek cerita. Sementara itu, dalam KBBI dijelaskan bahwa cerpen merupakan kisahan pendek yang kurang dari 10.000 kata dan memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu waktu. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam suatu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan menemukan berbagai karakter tokoh, baik itu protagonis maupun antagonis. Yang keduanya merupakan cerminan dalam kehidupan nyata. Sesuai dengan namanya, cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, pada umumnya cerita pendek habis dibaca sekitar 10-30 menit. Jumlah katanya sekitar 500-5.000 kata. Oleh karena itu, sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerita pendek juga umumnya bertema sederhana. Jumlah tokohnya terbatas. Jalan ceritanya sederhana. Umumnya beralur kronologis dan latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas. Artinya, tidak banyak menggunakan latar yang berbeda. Di dalam cerita pendek terdapat fungsi sastra yang tergolong dalam 5 jenis, yaitu yang pertama fungsi rekreatif. Artinya memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para pembacanya. Yang kedua, fungsi didaktif, yaitu mengarahkan dan mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, fungsi estetis, yaitu memberikan keindahan bagi para pembacanya. Yang keempat, fungsi moralitas, mengandung nilai moral sehingga para pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Dan yang terakhir atau yang kelima, fungsi religiusitas. Maksudnya, mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Cerita pendek sesuai dengan namanya memperlihatkan ciri bahasa yang serba pendek, baik jumlah tulisannya, isi ceritanya, tokoh yang diceritakan, dan sebagainya. Agar lebih jelas, akan saya paparkan ciri-ciri cerpen. Ciri yang pertama, bentuk tulisan singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Yang kedua, tulisan kurang dari 10.000 kata.
Yang ketiga, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman sendiri maupun orang lain. Yang keempat, tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya karena mengangkat masalah tunggal atau sarinya saja. Yang kelima, habis dibaca sekali duduk. Yang keenam, tokoh-tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai pada penyelesaiannya. Yang ketujuh, penggunaan kata-katanya sangat sederhana dan mudah dikenal masyarakat. Yang kedelapan, meninggalkan kesan mendalam dan efek pada perasaan pembaca. Yang kesembilan, menceritakan suatu kejadian sampai terjadinya perkembangan jiwa dan krisis, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib. Yang kesepuluh, beralur tunggal dan lurus. Dan yang terakhir, penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Sekian materi kita pada video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.